Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama kali ketemu dengan saya ya. Saya Abdi, saya dosen. Saya mengajar mata kuliah ini. Pengantar ekonomi mikro. Status saya di sini saya mahasiswa S3 di Taiwan National Taiwan University Science Technology (NTST). Sebelumnya kita ketemu saya kan baru sekarang ya, pertama kali, biasanya online kan? Iya. Jadi pada hari ini kita belajar modul 5. Kita akan mempelajari struktur pasar industri, struktur pasar persaingan murni, dan struktur pasar monopoli murni. Baik. Nah, sekarang dalam kenyataan dalam industri ini biasanya akan terdiri banyak pasar ya, jenis pasar ya. Jenis pasar itu bukan pasar, kita menilai dalam ekonomi mikro ini kita melihat jenis industri pasar itu bukan berdasarkan misalnya, oh ini pasar krim, tapi berdasarkan bentuk persaingan di pasar tersebut ya, karena kita mempelajari mengapa satu pasar ini ada banyak perusahaan, mengapa pasar ini cuma ada satu perusahaan, mengapa pasar ini yang cuma ada yang mendominasi pasar dan lain sebagainya ya. Jadi pertama kali yang jelas adalah kita yang sering sekali digunakan sebagai pemodelan, walaupun sebetulnya tidak ada di dunia nyata, tapi ya kira-kira mirip seperti itu. Di pasar beras atau komoditi yang pasar komoditi yang untuk hajat hidup orang banyak, biasanya kita modelkan menggunakan pasar industri persaingan murni. Ya. Nah, pada pasar industri persaingan murni ini jumlah perusahaan dan pembeli ini banyak sekali. Ya, kamu nggak punya modul? Tapi modul udah datang kan? Iya, maksudnya tapi kamu modul kan itu berdua. Maksudnya modul kamu udah datang kan? Nggak masalah dari ini. Nah, kalau misal mau punya modul bisa pinjam ke senior atau apa. Kemudian produknya identik dan homogen. Jadi misalnya beras semua ya. Ini bisa dimatiin nggak sih? Kayaknya angin sekali ya. Kayaknya nggak terlalu panas kan? Matiin. Kita satu pakai itu aja. Itu mau dimatiin? Enggak, itu udah cukup. Cukup lah, udah ada AC, udah ada ini. Enggak, tadi mungkin yang soal itu. Bukan ditanya. Kayak angin ya. Dimatiin aja kan? Oh itu nggak usah. Kamu kan arahnya nggak ke saya, kecuali kalau kamu. Kalau saya. Kalau kamu matikan. Oh. Oke, kemudian tidak ada rintangan masuk dan keluar, jadi mudah sekali masuk. Jadi misalnya siapa namanya? Apa? Mas Soma, Pak atau Mas siapa nih? Mas Soma. Mas. Adik. Masih unyu-unyu dia. Apa? Emang umur berapa sih kamu? Sorry. 17. Kelihatannya lebih muda dari saya sih memang. Tapi intan bapak kok. Oke. Balik lagi. Jadi misalnya Mas Soma ini besok mau jualan beras, nggak apa? Karena nggak ada yang menghalangi dia. Ya nggak ada barrier to entry istilahnya. Nggak ada rintangan untuk masuk. Rintangan untuk masuk itu bisa modal, bisa teknologi dan sebagainya. Ya, bukan preman ya. Tapi kita nanti bicara modal dan teknologi dan lain sebagainya. Dan tidak ada persaingan, bukan harga.
Maksudnya persaingan bukan harga ini maksudnya nggak perlu ada iklan. Apa yang mau diiklankan, jualnya barangnya persis sama. Beras ya beras semua. Beras Cianjur, Cianjur semua. Beras Rojo Lele semua. Kualitasnya sama. Ya. Jadi yang jualan ini tergantung rezeki masing-masing ini. Orang mau jual misalnya mau beli ke Mas Soma harganya misalnya 5.000 sekilo. Kemudian beli ke Mbak siapa namanya sebelahnya? Mbak Ari. Pindah. Harganya sama, 5.000 sekilo juga dengan kualitas barang yang sama. Gitu. Itu maksudnya pasar persaingan murni. Mau pindah, misalnya saya jual beras, itu harganya sama. Karena begitu saya naikin harga 5.000, 10 aja. Gak ada yang mau beli, karena semua. Karena jumlah perusahaan dan pembelinya banyak sekali. Semua perusahaan menjualnya sama. Semua pedagang menjualnya sama dan pembelinya juga sama semua. Oke, kemudian berikutnya adalah kita pasar industri monopoli murni. Kalau pada saat industri monopoli murni, ini kebalikan dari pasar persaingan murni, ya. Jadi pasar persaingan murni itu jumlah pembelinya banyak, penjualnya juga banyak. Nah, kalau di sini pasar industri monopoli, mono berarti satu. Ya. Monopoli murni ini berarti hanya ada satu produsen penjual. Paham ya? Apa? Contohnya kalau di Indonesia banyak ya, PLN. Kita beli listrik kan cuma PLN doang. Banyak lah. Kalau di Indonesia banyak. Dulu Telkom ya, tapi sekarang Telkom udah banyak ya. Dulu semua 11.1 zaman saya. TV itu 51 TV hari. Kamu udah lahir belum ya? Kamu lahir TV-nya udah banyak soalnya, ada SCTI mungkin, nggak ada yang lain gitu ya. Kemudian tidak ada barang substitusi yang sempurna. Ya, misalnya seperti PLN tadi, nggak ada barang substitusinya. Barang substitusinya itu seperti listrik bisa diganti dengan apa? Minyak, itu kan nggak ada. Biasa nggak bisa. Kan yang dijual kan listriknya kan nggak sempurna persis. Ya. Atau misalnya yang lain apa ya? Di Indonesia selain PLN, air. Dan Pertamina sudah mulai nggak monopoli ya. Ya Pertamina hampir lah, tapi nggak monopoli lah. Sekarang sudah banyak yang lain. Kemudian terdapat rintangan kuat untuk masuk ke dalam industri tersebut, baik secara alamiah atau tidak. Maksudnya secara alamiah, misalnya pertambangan, gitu ya. Misalnya pertambangan di satu tempat ya. Cuma di pulau tersebut yang menghasilkan misalnya timah. Ya kan? Misalnya di Pulau Bangka saja hasilkan timah misalnya. Seluruh Indonesia lain nggak ada. Akhirnya monopoli tersebut ya dari Pulau Bangka kan? Dari si perusahaan di pulau itu karena tempat lain nggak bisa. Kamu asli dari mana? Ya, mau gali-gali di Cirebon itu nggak mungkin keluar timah. Kamu juga siapa misalnya di mana? Cilacap. Cilacap gali-gali dia mungkin minyak keluar ya, ada Cilacap ada minyak kali ya. Gitu ya. Kemudian itu secara alamiah. Kalau tidak alamiah itu bisa dari sisi modal. Misalnya untuk bangun kayak PLN itu kan untuk membangun pembangkit listrik kan mahalnya minta ampun. Ya kan? Misalnya bikin pembangkit listrik, misalnya bendungan mesti dibikin turbin segala macam. Ya, akhirnya orang nggak bisa jual. Kecuali yang kecil-kecil ya kan? Ya anggaplah monopoli ya, itu nggak dihitung lah ya. Oke. Atau juga bisa dari pemerintah. Misalnya menguasai hajat hidup orang banyak. Ya. Di Indonesia kan gitu, menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.
Jadi pemerintah bikin perusahaan badan usaha milik negara. Oke. Kemudian ada pasar persaingan monopolistik. Kalau pasar persaingan monopolistik ini agak berbeda. Ini agak di tengah-tengah. Ya. Jadi terdapat sejumlah besar produsen penjual yang bekerja secara independen. Jadi dia di tengah-tengah antara monopoli dan persaingan sempurna. Kemudian terdapat diferensiasi produk. Maksudnya apa? Produk tersebut bisa dalam bentuk produknya sebetulnya hampir sama, tetapi ada ciri yang membedakan. Contohnya apa? Misalnya pengepakan, ya. Kemudian ada iklan, ya. Mie aja. Contohnya banyak, mie goreng atau mie instan ya. Sebetulnya nggak persis mie instan ya. Ya, kira-kira ya contoh produknya seperti itulah, mie instan atau misalnya minyak goreng. Ya. Itu kan ada diferensiasi produk. Minyak goreng kan juga ada mereknya apa gitu, Bimoli, contohnya. Merek apa lagi? Kunci Mas, ya, Kunci Mas tepung terigu ya. Selain Bimoli ya? Selain Bimoli apalah? Saya cuma tahu Bimoli itu. Ya pokoknya merek A, B, C, D lah, ya. Kemudian para produsen dan penjual sejauh tertentu mengendalikan harga produk. Ya. Jadi seorang produsen dia bisa menaikkan harga sedikit. Contohnya apa? Misalnya menggunakan minyak goreng Bimoli, misalnya versi minyak goreng A lah, jangan sebut merek ya. Minyak goreng A, maka akan lebih sehat karena bebas kolesterol. Kemudian minyak goreng B akan lebih pintar karena ada omega 3. Ya, betul kan? Itu sebetulnya mungkin sama saja, tapi dia dengan membuat perbedaan sedikit dia menaikkan harga. Kalau minyak goreng C, ini mungkin dari minyak jelantah gitu ya. Jadi kalau goreng akan selalu berbau ikan asin. Ya enggak lah, maksudnya minyak C itu minyak biasa, misalnya harganya 5.000. Nggak mungkin ya, 10.000 satu botol. Kemudian yang B, karena dia bilang orang cerdas, makannya pakai minyak goreng B, naik jadi 10.500. Kalau C, walaupun cerdas, tapi kalau nggak sehat percuma, maka pakailah minyak goreng A, maka akan sehat, ya, jadi 11.000 misalnya. Walaupun sudah sama semua, tapi masing-masing punya pembeli, tanpa kehilangan pembeli, dia bisa mendiferensiasikan produk. Ngerti kan? Karena para pembeli itu sudah kenal, yang pengen sehat minum A, bukan minum apa? Pakai A. Sorry, yang B, ya. Yang pengen pinter pakai B, yang udahlah, yang biasa-biasa aja, karena nggak percaya sama A sama B, ya, pakai yang C gitu ya. Kemudian masuk dalam industri persaingan monopolistik ini biasanya mudah, namun secara relatif sedikit lebih sukar dibandingkan dengan harga persaingan murni, ya. Ya, relatif tapi nggak besar lah, nggak sulit seperti persaingan murni, ya. Atau misalnya jualan nasi goreng kan mudah, tapi ya mungkin semua orang bisa jualan nasi goreng. Kalau ini nggak juga, mesti ada mungkin sejumlah modal tertentu, ya. Kemudian, karena produknya didiferensiasikan, maka industri ini mempunyai persaingan bukan harga yang ketat. Ya. Maksudnya persaingan bukan harga seperti tadi, ada iklan. Mesti yang A misalnya pakai bintang film, siapa yang ingat top itu? Saya nggak perlu tahu. Afgan. Afgan itu kan kacamata gitu, kesannya cerdas, minyak goreng B gitu ya. Kemudian yang sehat-sehat itu siapa? Atlet misalnya. Rai, minyak goreng A gitu ya.
Kemudian yang biasa-biasa minyak goreng C ya, siapalah iklannya orang biasa gitu kan. Coba. Hah? Jadi kok bisa Ahmad Dhani kan? masa Ahmad Dhani jadi tukang minyak? Enggak, iklan minyak goreng kan. Orang biasa istilahnya. Ya pokoknya biasa-biasa. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi itu namanya persaingan bukan harga yang ketat. Kemudian ada namanya pasar oligopoli. Kalau pasar oligopoli ini ada sejumlah kecil atau beberapa perusahaan yang mendominasi pasar produk tersebut. Jadi dia lebih mirip ke arah monopoli. Tapi kalau monopoli itu satu. Kalau ini ada yang besar. 90%. Misalnya 80% pasar dikuasai oleh sejumlah perusahaan tertentu. Contohnya misalnya otomotif lah ya. Otomotif kan seperti mobil ya, otomotor. Mobil itu kan mesti ada yang menguasai pasar, apa Toyota, Honda, Avanza ya. Dan mungkin Mitsubishi. Nah itu mereka ada istilah menguasai pasar, ada juga mobil-mobil yang kecil-kecil, pabrikan mobil yang kurang laku, sedikit gitu ya. Karena mungkin mahal, pembelinya orang kaya gitu ya, kayak BMW atau apa. Ya, dan sebagainya ya, merek-merek apa saya nggak tahu. Merek-merek mobil Cina kan di Indonesia sudah mulai masuk kan, Cherry apa gitu, tapi sebagian besar dikuasai oleh yang Tidak juga sih. nggak tahu saya. Pokoknya sebagian besar tuh dikuasai oleh yang